Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di channel saya. Saya Muhammad Farhan, mahasiswa Teknologi Pendidikan tahun 2018 Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan membahas tentang peran pendidikan dalam memberantas hoax. Bagaimana caranya? Check it out. Dewasa ini, media sosial menjadi salah satu elemen penting bagi setiap kalangan masyarakat. Tidak hanya kalangan anak muda, kalangan orang tua pun kali ini menggunakan media sosial tidak hanya untuk saling berbagi atau saling berkomunikasi, tetapi dapat digunakan berbagai banyak hal. Misalnya berbelanja online. Apalagi di tengah wabah COVID-19 ini, belanja online bakal naik. Media sosial membolehkan orang membagikan informasi sesama pengguna media sosial lainnya. Melalui media sosial, ratusan atau bahkan ribuan informasi dapat tersebar dengan begitu cepat. Dengan adanya fitur like, share, hashtag, trending topic, kehadiran fitur-fitur ini dapat membuat informasi cepat tersebar. Dengan kecepatan internet, membuat informasi yang benar dan tidak benar menjadi satu, menjadi campur aduk. Hal ini membuat informasi yang tidak benar dan benar itu susah dibedakan. Memang benar, media sosial menjadi tempat untuk seseorang mengekspresikan dirinya sebebas mereka yang mau, sekreatif mereka. Tetapi internet memiliki banyak negatif. Salah satunya kalian tahu pasti, yaitu hoax. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Nah, tujuan hoax ini membuat masyarakat menjadi tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Si pembuat hoax ini sengaja membuat untuk menipu para pendengar, pembaca, untuk mempercayai sesuatu dan menggiring opini dengan opini si pembuat hoax itu. Lalu apa dampak hoax terhadap pendidikan? Ya tentu banyak. Yang paling utama, dampak hoax ke pendidikan adalah apabila informasi hoax dijadikan informasi yang aktual, kemudian ada proses transfer ilmu, maka transfer ilmu itu adalah transfer ilmu pengetahuan yang salah. Nah, apabila itu dilanjutkan, maka terjadi namanya kemunduran ilmu pengetahuan. Nah, kemunduran ilmu pengetahuan itu dapat menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia semakin menurun. Lalu apa yang mau kita bahas di sini? Yang mau kita bahas, masalah benar-benar mau kita bahas itu bagaimana pendidikan itu memberantas hoax melalui media sosial. Model edukasi bagaimana yang mereka dapat gunakan untuk mencegah penyebaran hoax. Baik, kemudian kita masuk ke dalam teori-teori yang mendukung pembahasan kita kali ini. Pertama-tama, kita akan membahas tentang media sosial. Apa itu media sosial? Apa fungsinya media sosial? Ya, yang pertama kita membahas tentang apa itu media sosial. Kotler dan Keller pada tahun 2009 mengemukakan bahwa media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, dan video informasi baik dengan orang lain maupun dengan perusahaan atau vice versa. Media sosial telah menjadi kunci untuk memprovokasi pemikiran, dialog, dan tindak seputar isu-isu sosial. Kemudian ada jenis-jenis media sosial. Ada beberapa jenis media sosial yang diungkapkan oleh Kaplan dan Hanley pada tahun 2010, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama, collaborative project. Kemudian ada blogs dan microblog. Kemudian ada content community, ada social networking, ada virtual game worlds, dan yang terakhir adalah virtual social worlds. Kemudian ada fungsi media sosial. Kitzman dan kawan-kawan pada tahun 2011 mengungkapkan ada 7 kotak bangunan fungsi dari media sosial. Yang pertama, identity. Yang kedua, conversation. Yang ketiga, sharing. Yang keempat, presence. Yang kelima, relationship. Dan yang keenam, reputation. Dan yang terakhir itu groups. Baik, seperti yang saya jelaskan bahwa informasi hoax itu adalah usaha untuk menipu dan mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal si pencipta hoax ini sudah tahu bahwa berita palsu tersebut itu adalah sebuah hoax.
Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi untuk having fun, yang menguji kecerdasan atau kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran hoax itu beragam-ragam, tapi pada umumnya hoax itu disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng atau menjatuhkan pesaing, misalnya dalam suatu perusahaan, atau sekedar juga mengajak untuk berbuat amalan-amalan baik yang dalilnya juga belum pasti. Kemudian ada beberapa jenis hoax. Yang pertama ada fake news. Fake news adalah berita yang berusaha menggantikan berita yang lain. Berita ini bertujuan untuk memalsukan dan memasukkan ketidakbenaran pada suatu berita. Misalnya yang baru-baru ini viral itu memakan telur sebelum tengah malam itu adalah suatu penangkal COVID-19. Namun nyatanya itu adalah berita fake news. Kemudian yang kedua ada clickbait. Kalian pasti sering mendapatkan clickbait itu ketika Anda membaca suatu berita yang tujuannya untuk menarik perhatian para pembaca. Misalnya berita tentang fakta-fakta COVID-19 nomor 7 paling membahayakan. Atau misalnya di YouTube pasti banyak para youtuber itu judul-judulnya itu mengandung clickbait. Gunanya apa? Yaitu gunanya untuk mengundang para penonton, viewers untuk masuk, padahal isinya itu tak sesuai, kadang-kadang tak sesuai dengan judul yang ia berikan, yaitu ya namanya juga clickbait. Kemudian ada confirmation bias atau bias konfirmasi, kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Maksudnya, confirmation bias itu ketika orang memberikan berita itu dia menyimpulkan tanpa mengumpulkan data. Sedangkan yang harusnya kita lakukan itu mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian kita memberikan suatu kesimpulan. Di sini orang yang memberikan informasi confirmation bias atau bias konfirmasi itu, mereka memberikan kesimpulan lebih dahulu lalu mengumpulkan data-data untuk memperkuat kesimpulan yang dia buat di awal. Jadi kurang bagus. Kemudian ada misinformation, informasi yang salah atau tidak akurat terutama ditujukan untuk menipu. Kemudian ada satire, sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, atau hal yang dibesar-besarkan untuk mengkomentari kejadian yang sedang hangat. Kemudian yang keenam ada post-truth, pasca kebenaran. Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membuat opini publik. Misalnya ada judul yang seakan-akan itu membawa perasaan si pembaca, padahal tidak seharusnya begitu isinya. Kemudian ada yang ketujuh yang propaganda, aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Ini yang paling bahaya untuk dapat timbulnya perpecahan. Kemudian kita beralih kepada jawaban dari rumusan masalah tadi yang kita sebutkan, yaitu bagaimana pendidikan memberantas hoax melalui media sosial. Bagaimana model edukasi yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran hoax? Ada dua cara yang saya dapat ungkapkan di sini yang bisa pendidikan lakukan untuk mencegah penyebaran hoax. Cara pertama yaitu untuk pencegahan penyebaran hoax dapat dilakukan dengan literasi media. Literasi media adalah perspektif yang dapat digunakan ketika berhubungan dengan media agar dapat menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan oleh pembuat berita. Menurut Rohima pada tahun 2011, literasi media adalah pendidikan yang mengajari khalayak media agar memiliki kemampuan menganalisis pesan media, memahami bahwa media memiliki tujuan komersil atau bisnis dan politik, sehingga mereka mampu bertanggung jawab dan memberikan respon yang benar ketika berhadapan dengan media. Orang cenderung membangun sebuah perspektif melalui struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi menggunakan informasi. Juga dalam pengertian lainnya, kemampuan untuk mengevaluasi atau mengkomunikasi informasi dalam berbagai format termasuk tertulis ataupun tidak tertulis. Ada beberapa elemen literasi media menurut Silverbradt pada tahun 1995.
Di antaranya, yang pertama itu kesadaran akan pengaruh media terhadap individu dan sosial. Jadi orang itu harus sadar bahwa ini media atau ini berita itu apa dampaknya terhadap individu kita sendiri dan juga terhadap sosial. Kemudian yang kedua, pemahaman akan proses komunikasi massa. Yang ketiga, pembangunan strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media. Jadi ada beberapa organisasi, kita mungkin bisa bikin komunitas yang dapat misalnya menganalisis dan mendiskusikan pesan media tersebut agar tidak terjadi penyebaran hoax yang berkepanjangan. Kemudian yang keempat, kesadaran bahwa isi media ini menggambarkan kebudayaan dan diri kita sendiri pada saat ini. Yang kelima, menggambarkan kesenangan dan pemahaman dan penghargaan terhadap isi media. Ya, kita beralih kepada cara kedua, yaitu cara pertama tadi, literasi media memang penting bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama kalangan orang tua yang biasa kalian sebut boomer. Mengapa ini penting? Karena mereka tidak lahir di zaman kita, mereka tidak bisa mengikuti kecepatan internet yang ada di zaman sekarang. Maka dari itu mereka sangat membutuhkan namanya literasi media. Kemudian ada cara kedua. Cara kedua, saya akan memperkenalkan suatu aplikasi yang saya baru kenal juga sekitar tahun lalu lah. Aplikasi ini bernama Hoaxbuster Tool. Hoaxbuster Tool adalah aplikasi yang dibuat oleh organisasi relawan yang bernama Mavindo. Kepanjangannya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Saya sedikit cerita bahwa Mavindo ini bergerak pada tahun 2015. Namun didirikan sebagai organisasi pada tahun 2016. Nah, langsung saja kita demonstrasikan aplikasinya. Kemudian, oke, kita lihat Hoaxbuster Tool. Kalian bisa dapatkan ini di Google Play Store. Nah, kita lihat Hoaxbuster Tool. Saya akan memperkenalkan 3 fitur utama, yaitu fitur anti-hoax search engine atau ASE. Yang kedua, pencarian hoax. Yang ketiga, lapor hoax. Yang pertama kita buka anti-hoax search engine. Nah, di anti-hoax search engine ini yaitu kalian akan mencari berita. Misalnya kita akan mencari berita corona. Nah, setelah kita klik tombol pencarian, nah bakal ada seluruh aplikasi berita-berita yang menggambarkan tentang isi hoax. Nah, di sini kita ketahui bahwa mana berita yang hoax, mana yang berita yang tidak hoax. Ya, beralih kepada fitur kedua, yaitu pencarian hoax. Pencarian hoax, kita cari tentang corona lagi ya. Ya, nah di sini ditampilkan banyak sekali berita-berita hoax. Nah, di fitur ini kita disuguhkan beberapa berita hoax yang sangat-sangat banyak tersebar di berita. Malah ini sangat-sangat penting, misalnya kita di sini. Nah, di sini jelas-jelas digambarkan bahwa Twitter yang katanya KPK yang membuat tweet itu ternyata itu hoax. Jadi kita bisa tahu sebelum kita menyebarkan informasi yang lain. Kemudian ada fitur ketiga, yaitu lapor hoax. Nah, di sini lapor hoax ini kita membuat aplikasi membuat fitur yang sangat bagus untuk mencegah penyebaran hoax. Kenapa? Di sini kita bisa melaporkan sebuah hoax yang bisa kita laporkan ke si developer dari aplikasi ini. Dengan kita menyebarkan, kita bantu menyetop penyebaran hoax ini, kita juga menjadi bagus untuk negara kita. Nah, kita lihat di sini, Anda dapat mengisi nama Anda, email, judul laporan, teks hoaxnya, misalnya di dalam suatu postingan ada captionnya, bisa sini ada pesan dari Anda. Nah, kita di sini upload file atau screenshot dari hoax tersebut. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya berikan dari aplikasi ini. Anda dapat mengeksplor aplikasi ini lebih banyak karena masih banyak tools-tools lainnya. Mungkin kalian bisa cari tahu sendiri. Kalian dapat download ini di Google Play Store. Terutama untuk Anda ini yang menonton, untuk orang-orang tua, atau misalnya Anda memiliki orang tua, Anda bisa sarankan aplikasi ini.
Ya, akhirnya kita berada di penghujung video. Saya akan membacakan suatu kesimpulan dari video ini, yaitu media sosial memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau mungkin sekedar menumpahkan unek-unek dalam hidupnya, termasuk memikirkan kebebasan apakah media sosial digunakan secara positif dan negatif. Kita turut prihatin pada kondisi saat ini. Cukup banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita palsu, hoax, kebencian, dan provokasi. Dan cara menjaganya tadi saya sudah jelaskan, ada dua cara, yaitu ada literasi media. Saya sangat ingin pemerintah dapat memberikan kajian terhadap atau misalnya sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang paham dengan hoax. Kemudian cara kedua tadi menggunakan aplikasi yang digunakan oleh organisasi relawan Mavindo. Suatu saat mungkin saya juga ingin berharap masuk dalam organisasi tersebut. Ya, last but not least, saran saya yaitu agar kita semua ini dalam bermedia sosial kita dapat sebelum kita memposting sesuatu, kita mengkaji terlebih dahulu apakah itu hoax apa tidak. Ingat, pahlawan itu mengungkap kebenaran. Lalu jika kalian mengungkap kebenaran, you're a hero. Everyone can be a hero. Kita bisa jadi pahlawan di hidup kita, dalam negara pun kita bisa jadi pahlawan dengan menyetop penyebaran hoax ini. Ingat, saran saya, berbijaklah dalam bermedia sosial. Ingat lagi, hashtag di rumah aja. Terima kasih, saya Muhammad Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.